Film ini berlatar belakang di Hong Kong pada tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya belajar di kota Foshan, Tiongkok. Suatu hari terlihat seorang pemuda menemui Ip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Kini dia sudah besar dan menagih janji kepada Ip Man, yang mana pada waktu itu Ip Man pernah berjanji akan mengajari Bruce Lee jurus Wing Chun saat dia sudah besar. Kemudian dia pun menguji kecepatan bela diri Bruce Lee. Dan Ip Man pun hanya berkata, "Lumayan." Lalu Ip Man pergi membuka pintu dan berdiri di depannya. Terlihat Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu. Akhirnya dia pun keluar meninggalkan Ip Man. Sementara itu di sekolah terlihat dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih adalah Ip Jing, anak dari Ip Man, sedangkan yang hijau adalah Cheng Fong, anak Cheng Tingji. Tak lama kemudian seorang guru datang melerai mereka. Di kantor, Ip Jing diobati oleh ibunya dan Cheng Fong diobati oleh gurunya. Kemudian Ip Man pun datang. Karena ayah Cheng Fong sering terlambat menjemputnya, maka Ip Man mengajak Cheng Fong untuk makan malam di rumahnya. Setelah makan malam selesai, ayah Cheng Fong yaitu Cheng Tingji datang menjemputnya. Keesokan harinya terlihat Cheng Tingji sedang bertarung di tempat pembulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank bersama istri dan anaknya. Menyadari kedatangan Frank, sang si panitia pun menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahan itu. Di tempat lain, Ip Man mendatangi restoran Guru Kim. Saat hendak foto bersama para guru kungfu, tiba-tiba istrinya menelpon. Ia pun mengangkatnya. Sang istri ternyata sudah lama menunggunya. Rupanya Ip Man lupa dengan janjinya sendiri, sehingga sang istri pun kecewa. Saat Ip Man menunggu izin pulang, dia bertemu dengan Cheng Tingji. Lalu mereka saling menceritakan tentang diri mereka. Hingga akhirnya terungkap bahwa ternyata mereka pernah belajar jurus Wing Chun dari guru yang sama.
Kemudian Cheng Tingci pun mengajak Ip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolah. Dia pun curiga dengan gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, mereka melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan itu untuk keperluan real estate. Namun kepala sekolah menolaknya, sehingga Sang pun memaksa dan menyiksa kepala sekolah. Dan tiba-tiba saja Ip Man datang, lalu dia menghajar mereka dan menelpon polisi. Kemudian Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel sekolah itu. Dan benar saja, di pagi harinya para orang tua dan anak-anak ramai menunggu di luar karena pintu gerbang sekolah dirantai. Kemudian guru menceritakan kejadian tersebut kepada Ip Man. Akhirnya mereka pun membuka pintu gerbang sekolah bersama-sama. Dari kejauhan anak buah Sang melihatnya dan mereka pun berlalu pergi. Ip Man khawatir mereka akan kembali lagi. Lalu mereka memutuskan untuk menjaga sekolah itu. Dan setelah malam tiba, anak buah Sang datang menyerang. Ip Man pun menghajar mereka semua. Sementara itu kepala sekolah diculik dan akan dibawa pergi. Melihat kejadian itu, Cheng Tingci pun bergegas membantu Ip Man untuk menggagalkan penculikan. Setelah preman dapat diusir, Ip Man menghampiri Cheng Tingci dan berterima kasih padanya. Tingci memuji jurus Wing Chun Ip Man dan berlalu pergi. Suatu hari saat sedang beraktivitas, istri Ip Man mengalami nyeri pada perutnya. Lalu dia memutuskan untuk membeli obat herbal. Sementara Ip Man yang sedang berjaga di sekolah kedatangan Guru Kim. Guru Kim menyesalkan tindakan mantan muridnya yaitu Sang. Lalu dia bergegas ke tempat Sang untuk memberinya pelajaran. Ip Man pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Kim marah dan menampar Sang. Sang yang tak terima dengan perlakuan Guru Kim mencoba melawan dan menusuk Guru Kim. Beruntung Ip Man dapat menggagalkan dan melumpuhkannya.
Kemudian anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat itulah Bob datang dan mengancam Sang. Setelah kejadian itu, Ip Man pun mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas, mengingat dia adalah seorang polisi. Namun Bob tak bisa berbuat apa-apa karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank. Sementara itu, istri Ip Man berencana untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya. Dokter mendiagnosanya terserang kanker. Dia kaget dan sangat terpukul saat mengetahui penyakitnya. Ketika dalam perjalanan pulang, dia melihat Ip Man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di sisi lain, Ting Chi yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk mengajar ahli kungfu. Dia pun menyanggupinya karena dia sedang butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Kemudian datanglah Ting Chi ke lokasi. Ternyata dia diminta untuk mengajar guru Kim. Guru Kim berusaha memberi perlawanan, namun Ting Chi terlalu tangguh, sehingga tangan guru Kim pun patah dibuatnya. Saat hendak pergi jaga sekolah kembali, istri Ip Man bertanya, kapan bisa makan bersama seperti dulu lagi? Ip Man pun menjawab takkan lama lagi. Ketika istri akan menceritakan tentang penyakitnya, tiba-tiba saja telepon berdering. Ternyata dari rumah sakit yang merawat guru Kim. Maka bergegaslah Ip Man menuju rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolah dan menculik anak-anak. Dia ingin pihak sekolah membawa paket ke tempatnya jika ingin anak-anak dilepaskan. Kemudian ibu guru menceritakan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Ip Ching. Lalu bergegaslah Ip Man ke tempatnya Sang sambil membawa bambu. Terlihat Ip Ching sedang menangis. Lalu Ip Man menyuruhnya untuk diam dan jangan takut. Mengetahui bahwa itu adalah anak Ip Man, Sang menyandranya dan meminta Ip Man untuk berlutut dan bersujud. Tak punya banyak pilihan, Ip Man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Ting Chi datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian Sang menyuruh anak buahnya untuk mengajar Ip Man. Sementara itu, Cheng Fong meminta ayahnya untuk menolong teman-temannya yang masih disandra.
我哋接班細路放。Lalu sang pun kabur sambil membawa Ikjin. Ipman pun mengejarnya. Setelah menggigit tangan sang, dia pun terlepas dan naik ke atas disusul oleh Ipman. Tak lama kemudian polisi datang dan mengamankan tempat itu. Tapi sayang, sang sempat kabur meloloskan diri. Lalu reporter memotret kejadian itu. Sesampainya di rumah, istrinya yang cemas langsung memeluk anaknya sambil menangis. Ipman sambil memeluk istrinya meminta maaf padanya. Kemudian sang istri menceritakan bahwa dia terkena kanker dan dokter hanya bisa memberinya obat karena sel kankernya sudah menyebar. Dan mungkin sisa hidupnya hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka pun menjalani aktivitas dengan rasa sedih yang mendalam. Di tempat lain, kepala polisi menemui Frank. Dia mengatakan bahwa dia sudah tak bisa membantunya lagi. Karena penculikan anak sekolah kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewat batas. Frank pun menemui Sang yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju Sang sehingga terpental. Lalu Frank pun menyuruh petarung Muay Thai untuk menghabisi Ipman. Sementara itu, Ipman tengah mengantarkan istrinya berobat. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba petarung Muay Thai ikut masuk. Kemudian dia pun mulai menyerang Ipman. Ipman mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Ipman pun meladeni keluar lift. Mereka bertarung sambil menuruni anak tangga. Akhirnya dengan mudah Ipman dapat menaklukkannya. Dan mereka pun pulang sambil berpegangan tangan.
Kemudian Bob mengatakan bahwa kondisi sudah aman terkendali, tapi Frank ingin menemui Ip Man secara empat mata. Ip Man pun pergi menemui Frank. Saat itu Frank terlihat sedang meninju speedball. Frank pun menantang Master Wing Chun itu untuk bertarung dengannya. Jika Ip Man mampu bertahan selama 3 menit, maka Frank tak akan mengganggu sekolah itu lagi. Pertarungan pun dimulai. Frank mempunyai kekuatan tinju yang luar biasa. Ip Man sangat kewalahan menghadapinya, hingga Ip Man terpental keduanya. Pertarungan pun berlangsung begitu sengit, hingga pada akhirnya terdengar suara alarm berdering sebagai tanda berakhirnya pertarungan itu, di mana Ip Man terbukti mampu bertahan selama 3 menit melawan Frank. Akhirnya Ip Man pun berlalu dan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Cheng Ting-chi pergi ke restoran dan menemui reporter. Ia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran, tapi si reporter menolaknya karena meragukan kemampuannya. Kemudian Ting-chi melihat ada guru kungfu di sana. Lalu Cheng Ting-chi pun menantang guru itu untuk bertarung. Melihat kejadian itu, si reporter langsung memotretnya. Cheng Ting-chi pun dengan mudahnya mengalahkan guru tersebut. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan, hingga pada akhirnya di depan para reporter Cheng Ting-chi resmi menantang Ip Man. Dia juga menyatakan bahwa Wing Chun Ip Man tidak asli dan tak layak jadi wakil Wing Chun. Di tempat lain, saat sedang menemani istri berobat, Ip Man membaca berita tersebut. Sang istri pun melihatnya. Tiba-tiba Ip Man membalik lembaran baru, seolah tak peduli dengan tantangan itu. Pada suatu hari terlihat Ip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Dan Bruce Lee pun memberinya syarat. Dia mau mengajari menari asalkan Ip Man mau mengajarinya jurus Wing Chun. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun itu pun datang. Cheng Ting-chi dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Ip Man. Di waktu yang bersamaan terlihat Ip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan bahagia.
Setelah menunggu lama dan Ip Man tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Ting-chi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba sang istri jatuh pingsan. Dokter mengatakan bahwa dia harus dirawat karena kesehatannya yang memburuk. Dengan setia, Ip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika sang istri menulis surat dan menyuruh memberikannya kepada Cheng Ting-chi. Seusai Ip Man menyuapi sup kodok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama. Di suatu sore, sang istri meminta Ip Man untuk menerima tantangan Cheng Ting-chi karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Ting-chi. Dia juga meminta Ip Man untuk berlatih lagi karena dia rindu dengan suara-suara kayu yang terpukul. Akhirnya malam pertandingan pun tiba. Terlihat Ip Man dan istrinya mendatangi lokasi pertandingan. Sang istri menunggu Ip Man di lobi. Kemudian pertarungan sengit pun dimulai.
Keduanya terlihat begitu mahir dan tangguh dalam bela diri, hingga akhirnya Cheng Tingji berhasil mencolok mata Ip Man. Dia pun terus melancarkan serangannya hingga Ip Man terdesak mundur. Dalam keadaan genting itu, Ip Man berhasil mendaratkan pukulannya dengan telak ke ulu hati Teng Qingci, hingga membuat Tingci terjatuh tak berdaya. Kemudian Cheng Tingci mematahkan plang yang bertuliskan Guru Besar Wing Chun dan mengaku kalah. Lalu Ip Man mengatakan bahwa semua itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah rasa cinta dari orang-orang di sisimu. Demikian tadi alur cerita film Ip Man 3. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.